Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan dimudahkan ya dalam mengikuti setiap pembelajarannya, baik itu kelas 12 OTKP 1 maupun OTKP 2. Oke, sekarang kita bahas apa ya? Oke, bahasnya tentang keprotokolan nih, masih sama dengan materi-materi sebelumnya. Nah, kemarin itu sudah dijelaskan ya oleh eh, Ibu terkait dengan protokol tapi belum secara detail, dan juga tadi presentasi dari teman kalian di 12 OTKP 1 Alia, Ashifa, Amalia, dan Arif Firly. Oke, sekarang kita lanjut nih untuk akhirnya ngebahas lebih detail terkait dengan protokol. Karena belum sempat Ibu jelasin nih, maka Ibu jelasin dulu. Oke. Yang pertama, protokol. Protokol itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah pertama dan kola, melekatkan atau janji. Jadi arti protokol itu adalah pertama melekatkan janji lah, aneh ya. Jadi kayak tentang sesuatu hal gitu tuh ingatnya. Jadi oke, bukan itu masalahnya, bukan janji-janji setia atau janji-janji gombal. Jadi yang penting di sini adalah protokol itu pastinya adalah eh, ikatan gitu ya. KBBI Offline tahun 2010 itu membahas tentang protokol. Protokol itu adalah peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara, tata cara upacara dan sebagainya secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik. Dan yang ketiga, orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Jadi protokol keprotokolan itu bisa berhubungan sama tiga ini ya, teman-teman semua. Oke anak-anak, Permenristek Dikti nomor 65 tahun 2017 tentang pedoman keprotokolan itu ada beberapa ya. Ada keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, ataupun masyarakat. Oke, jadi kira-kira keprotokolan itu apa sih? Jadi keprotokolan merupakan sekumpulan aturan upacara yang dapat diamati di semua tulisan atau pergaulan pribadi, pejabat, pimpinan, antara kepala negara atau menteri-menterinya, pejabat dan pimpinan organisasi, instansi, serta institusi. Ini secara khusus ya yang kita lihat keprotokolan yang ada dalam satu negara. Tapi sebenarnya kita pun pernah loh mengikuti kegiatan protokolan ini. Salah satunya adalah kegiatan upacara bendera yang pastinya itu juga ada protokolnya walaupun nggak secara resmi banget kayak di istana negara atau kenegaraan seperti itu. Oke, protokol pada zaman modern seperti apa sih? Dalam proses verbal berarti artinya adalah pada zaman modern ini artinya notula, catatan resmi mengenai sekilas tentang jalannya perundingan, pertemuan, dan hasil perundingan yang pada akhir sidang ditandatangani bersama oleh para peserta. Jadi pada zaman modern sekarang ini protokol itu bisa berarti juga notula, catatan. Jadi maksudnya adalah hasil dari jalannya rapat. Lalu sifat resminya prosedur atau tata cara dalam sebuah seremonial. Jadi keprotokolan pada zaman modern ini seperti prosedur atau tata cara dalam sebuah seremonial yang bersumber pada aturan, undang-undang, dan ketentuan lokal seperti budaya, tradisi, kepribadian, dan konvensi pemuka masyarakat, pimpinan institusi, kepala negara, dan lain-lain. Jadi semua tata cara yang berhubungan dengan tokoh-tokoh tertentu dan aturan-aturan yang ada. Yang ketiga, lebih lanjut, protokol itu untuk menunjukkan pada orangnya. Jadi tadi ya, seperti yang di KBBI offline, yang ketiga itu petugas yang menjalankan suatu keprotokol atau kegiatan protokol. Nah, itu menunjuk pada orang, yakni staf khusus yang diserahi kewenangan untuk mengurus tata acara resmi. Terkadang, protokol itu diartikan sebagai orang yang membawakan acara atau MC, Master of Ceremonial. Nah, atau Master of Ceremony. Ini terkadang protokol disebutkan atau diibaratkan seperti MC gitu. Oke, protokoler ya kita lihat sendiri ya di sini ada beberapa yang disebut dengan tadi protokol ya. Sekarang kita bahas tentang protokoler. Protokoler itu terbagi jadi dua, tata tertib atau tata cara yang benar dari suatu prosedur dalam suatu upacara. Prosedur mengenai proses sebuah upacara atau kegiatan seremonial. Jadi protokoler ini adalah hal-hal yang berhubungan berkaitan dengan protokol atau bersifat keprotokolan. Ruang lingkup keprotokoler itu apa aja sih? Yang pertama, ada tentang persetujuan bersama atau MOU antara dua pihak atau lebih. Itu bisa jadi
ruang lingkup dalam keprotokolan adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih. Penyelenggara upacara, penyerahan surat menyurat kepercayaan. Jadi adanya penyelenggaraan upacara penyerahan surat menyurat. Contoh kayak misalkan perjanjian kerjasama bilateral antara Indonesia dengan pemerintah Malaysia, antara Indonesia dengan pemerintah Jepang dan sebagainya. Terus ada tanda tangan MOU, tanda tangan perjanjian surat menyurat dan sebagainya. Itu juga ada kegiatan keprotokolan di dalamnya. Lalu yang ketiga, penyelenggaraan penerimaan tamu. Nah, di sini contoh pada saat ada acara-acara penting kenegaraan atau acara-acara resmi di dalam satu perusahaan gitu ya. Ada bagaimana cara prosedur penerimaan tamunya. Tidak ucuk-ucuk langsung tamu suruh duduk, enggak, tapi bagaimana cara mengatur tamu untuk akhirnya bisa duduk dengan rapi, dengan tertib sesuai dengan tempat duduknya. Lalu yang keempat, penyampaian ucapan selamat dan atau bela sungkawa. Nah, ucapan selamat atau bela sungkawa pun ada keprotokolannya. Contoh, pada saat upacara pemakaman tentara negara Indonesia atau TNI, biasanya kan ada upacaranya, ada protokolnya gimana caranya untuk akhirnya ada bahasa-bahasa resmi gitu kan. Nah, ada penyampaian ucapan-ucapan yang memang sesuai dengan aturan keprotokolan. Maka pada saat juga ini contohnya pelantikan jabatan tertentu ada ucapan selamat. Nah, itu nggak ucuk-ucuk selamat ya Pak, nggak kayak gitu. Tapi benar-benar harus ada protokolnya. Oke, ucapan selamat dari Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo gitu. Jadi ada basa-basinya gitu loh, nggak langsung ucuk-ucuk seperti kita ngasih selamat lo ya udah diterima di perguruan tinggi negeri kan gitu, enggak ya. Oke, selanjutnya apa? Persiapan lawatan kepala negara, pimpinan institusi keluar daerah. Nah, ini juga ada kegiatan protokolnya. Nah, persiapan lawatan ini maksudnya adalah kayak misalkan Bapak Presiden kita sedang berkunjung ke negara lain, misalkan Arab Saudi. Jadi ada lawatannya, ada persiapan, ada protokolnya. Oh, pertama penyambutan, pengalungan bunga dan sebagainya, turun dari pesawat. Pernah lihat nggak? Nah, itu contohnya salah satunya dalam kegiatan keprotokolan. Tapi nggak semuanya di situ ucuk-ucuk, banyak orang di situ, ada berjejer barisannya. Kira-kira ini barisan mana kah nanti yang mengalungkan bunga, di bagian mana kah dia berdiri dan sebagainya, itu diatur semuanya. Oke, ruang lingkup protokoler. Kira-kira apa sih ruang lingkup protokoler ini selain yang tadi? Oke, ada dua lagi tentang penyelenggaraan upacara-upacara. Nah, ada pelantikan pejabat, pimpinan staf anggota, ada wisuda. Nah, nanti pada saat nanti kelas 12 kemarin itu kelas kalian wisuda itu juga ada aturannya, ada keprotokolannya. Itu yang biasanya kita sering jumpai ya, kalau yang misalkan kita nggak pernah ngelihat langsung atau langsung terjun ke dalam pengalaman di protokol kenegaraan, mungkin kita bisa lihat pada saat kita ikut wisuda saudara kita, atau misalkan di dalam satu kegiatan-kegiatan yang kita bisa jangkau gitu, dan itu termasuk kegiatan protokol wisuda, pernikahan dan lain sebagainya. Dan juga akhirnya yang kedua, ini kegiatan lainnya pemilikan daftar nama pejabat pimpinan, alamat kantor yang sering dihubungi secara kedinasan, nomor telepon, fax, email dan sebagainya yang berhubungan dengan kelancaran komunikasi. Jadi ini termasuk juga dalam ruang lingkup protokol gitu ya. Berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan menghubungi ya, atau cara berhubungan dengan kelancaran komunikasi dengan para pejabat dan sebagainya. Dan nggak segampang itu untuk akhirnya nyebut nama pejabat, tapi harus sesuai dengan notasinya, sesuai dengan ejaan yang benar gitu, EYD, dan sesuai juga dengan gelarnya dan sebagainya. Itu juga termasuk dari kegiatan keprotokolan. Oke, selanjutnya fungsi protokol apa? Fungsi protokol itu adalah mengatur tata acara dalam kegiatan upacara, mengatur tata krama dalam penempatan penyebutan, memperlakukan seseorang sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. Yang ketiga, pengatur tata letak tempat duduk. Jadi yang pertama tata acara. Tata acara tuh apa aja sih susunan acaranya dalam kegiatan protokol? Yang kedua, pengatur tata krama. Tata krama dalam penempatan, misalkan tempat duduk si pejabat A dengan pejabat B, yang paling tinggi pejabat A, maka ditempatkan duduknya seperti apa gitu. Penyebutan atau memperlakukan seseorang sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. Jadi kayak tadi yang ibu bilang ya, nggak ucuk-ucuk langsung nyebut oke, bapak dokter, bapak Joko Widodo, nggak gitu, tapi ada gelarnya, ada intonasinya gitu.
yang kami hormati Bapak Insinyur Joko Widodo gitu kan, sebagai selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, itu ada tata keramanya, ada cara penyebutannya yang sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. Yang ketiga adalah pengatur tata letak tempat duduk, yang tadi juga Ibu sebutkan sebelumnya. Nggak ujuk-ujuk langsung, oke Pak Jokowi duduk aja langsung dimanapun dia mau duduk, enggak, tapi diatur sama si protokolnya. Bapak jabatannya pasti lebih tinggi dibandingkan yang lain ya, yang hadir dalam agenda kegiatan protokol. Maka si Bapak Presiden ini diatur tuh sama protokol. Oke, Bapak duduknya pasti di sebelah kanan, yang lainnya mengikuti sebelah kiri gitu. Yang notabene yang lainnya pasti jabatannya di bawah dari Bapak Presiden. Itu ya, itu contoh dari fungsi protokol itu: pengatur tata cara, pengatur tata krama atau penghormatan, dan pengatur tata letak tempat duduk. Tugas utama protokol itu mengatur jalannya upacara seremonial atau kegiatan agar tata cara dapat berjalan dengan tertib, teratur, hikmat, dan lancar. Jadi nggak cuma sekedar kegiatan protokol, kegiatan keupacara-negaraan atau kegiatan kerjasama bilateral dari negara lain kepada negara kita ya udah berjalan aja biasa, enggak. Tapi ada aturannya supaya berjalan secara hikmat, secara tertib, secara teratur, dan yang pasti akhirnya sukses gitu ya, membuat kegiatan tersebut tidak dirugikan sama sekali orang lain gitu. Dan akhirnya adalah bermanfaat juga kegiatannya dan memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Untuk itu, sedapat mungkin protokol harus dapat memprediksi kendala yang mungkin timbul dalam upacara. Nah, ini tugas utama protokol tuh harus juga jeli, pandai dalam ngatur jalannya kegiatan, dan pastinya kalau ada kendala-kendala itu udah dipikirin duluan gitu, kira-kira apa solusinya, dan ada kendala kayak gimana yang bakal dihadapin. Lalu tugas protokol lainnya mempersiapkan seluruh rangkaian acara dalam susunan acara, mengecek kesiapan kehadiran personel upacara, mengecek kelengkapan peralatan acara dengan checklist. Jadi ada checklist yang dibuat, daftar apa saja yang harus dibutuhkan dalam melakukan atau menyelenggarakan kegiatan protokol, membuat atau memperbanyak keperluan acara, menggambar layout tempat acara. Nah, ini penting. Kira-kira ada layoutnya biar orang yang datang ke dalam kegiatan protokol itu nggak kesasar atau akhirnya nggak bingung gitu, saking banyaknya orang sampai bingung nih di mana tempatnya kan gitu. Lalu mengarsip atau membuat dokumentasi ini penting. Jangan sampai kegiatan keprotokolan itu tidak ada dokumentasinya, tidak bisa dijadikan bukti gitu. Kalau ada dokumentasi itu jadi penguat dari kegiatan keprotokolan tersebut. Yang keenam adalah melakukan koordinasi dengan bagian keamanan, konsumsi, akomodasi, transportasi, dan bagian yang lain berkaitan. Oke, ini pastinya juga penting. Jadi protokol itu nggak cuma fokus ke acara aja, enggak, tapi fokus juga ke keamanannya, bagaimana konsumsinya, bagaimana akomodasinya, nanti orang yang datang atau tamu dari luar negeri datangnya bagaimana caranya menuju ke sini, menuju ke tempat upacara, keprotokolan, dan sebagainya. Nah, itu harus dipikirkan dengan matang. Persyaratan protokol yang pasti dia punya mental yang kuat gitu. Jangan sampai dia itu baru dikasih masalah sedikit dia udah pusing, panik dan sebagainya. Jangan seperti itu. Lalu yang kedua, berkepribadian baik dan sopan pastinya gitu ya. Jadi jangan sampai seorang protokol kasar gitu. Ketemu orang, "Deh, silakan duduk, silakan masuk." gitu. Enggak kan ya, tapi harus baik. Silakan masuk gitu, atau silakan menempati ruang tempat duduknya yang sudah tertera dan sebagainya. Jadi ada kata-kata halus dan sopannya. Lalu yang ketiga, mempunyai pengetahuan yang luas. Pastinya harus punya wawasan yang luas. Contoh, pada saat nanti pejabat luar negeri yang datang, kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak paham nih acaranya acara apa, ditanya sama orang luar negeri ya, ini acara apa gitu dalam pakai bahasa Inggris ya. Tapi kita nggak ngerti, aduh, ini acara protokol gunanya buat apa juga ya, ini kenapa ada acara ini. Nah, itu nggak boleh sampai nggak tahu acara itu. Jadi harus punya pengetahuan yang luas. Yang keempat, terampil, cekatan, penuh inisiatif, tanggap, dan peka terhadap permasalahan gitu. Jadi kalau ada kendala nih, wah di jalanan macet, sedangkan acaranya sudah mau mulai, Bapak Presiden nggak bisa lewat karena macet gitu misalkan ya. Padahal kalau Presiden mah harus dibukakan pintu selebar-lebar ya, misalkan ya. Atau dari tamu dari undangan di luar gitu, dari luar negeri datang ke sini, wah pesawatnya delay, dia nggak bisa hadir tepat waktu untuk mengisi sambutan dan sebagainya. Gimana caranya ya? Nah, itu tugas dari seorang protokol tuh, harus tahu gimana cara memecahkan suatu masalah, harus ada inisiatif, dan harus terampil juga cekatan, sigap gitu. Lalu yang kelima,
dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat gitu ya. Tadi ya, kalau ada masalah, kalau kelamaan mikir gitu ya, ini udah 5 menit nih, aduh gimana caranya gitu, dia kelamaan gitu, oke kita kita syurokan dulu atau kita rapatkan dulu, kita musyawarahkan dulu, kan nggak bisa kayak gitu, tapi harus ngambil keputusan yang tepat dan juga cepat gitu. Jangan sampai nunggu-nunggu pendapat yang lain akhirnya kelamaan gitu. Nah itu juga nggak bagus buat kegiatan protokol nih, akhirnya tidak berjalan sesuai waktu yang tertera. Lalu yang keenam, ramah, tidak sombong, rendah hati dan mau menghargai pendapat orang lain. Nah, protokol juga kan pastinya berhubungan sama tadi ya, tim konsumsi, tim dekorasi, tim dokumentasi. Jadi nggak mungkin dia kerja sendirian, tapi dia kerja secara tim. Pada saat dia kerja secara tim, pastinya ada pendapat-pendapat orang lain yang perlu kita hargai gitu. Kita perlu tampung masukan-masukannya gitu. Jangan sampai nggak ada komunikasi yang baik nih, akhirnya tidak berjalan secara baik juga kegiatannya. Yang ketujuh, berpenampilan menarik, simpatik, pandai mematutiri, dan berbusana sesuai dengan situasi. Nah ini maksudnya berpenampilan menarik bukan berarti kayak model ya, yang tinggi badannya 180 cm, terus badannya langsing dan sebagainya, enggak kayak gitu. Tapi berpenampilan menarik ini di sini yang penting adalah dia itu postur tubuhnya sesuai gitu. Jangan sampai pendek, jangan sampai ketinggian juga gitu, jadi pas. Dan akhirnya penampilan menarik di sini adalah maksudnya rapi, sopan pastinya, dan busananya sesuai dengan situasi. Contoh, ada kegiatan kenegaraan di istana negara, pastinya biasanya pakai batik gitu ya, tapi ternyata si protokol ini enggak paham gitu tentang aturan berbusana, akhirnya dia pakainya kemeja biasa gitu kan. Nah kan beda gitu. Nah ini juga harus pintar gitu, persyaratan protokol ada, harus tahu bagaimana berbusana sesuai dengan situasinya. Yang kedelapan, berbahasa dengan baik dan sopan. Ini sama ya kayak tadi. Jenis-jenis protokol tuh apa aja sih? Ada protokol secara resmi, ada kesenian, ada resepsi keluarga. Kalau secara resmi nih, contohnya kayak wisuda ya. Kalau misalkan nanti kalau kalian ada wisuda nih di sekolah, selesai dari tahun ajaran ini 2021 ya. Nah, terus juga nanti kelas 12 selesai semua pembelajarannya, ada wisuda. Coba nanti kalian pahami bahwasanya di wisuda itu pasti ada namanya kegiatan protokol. Apa aja selain wisuda? Ada seminar. Seminar kok ada protokol ya, Bu? Padahal kan seminar cuman gitu-gitu aja gitu. Cuman ada uh, ininya apa namanya, orang yang memberikan materi sebagainya, tapi kan ada ya susunan acaranya, ada ya rangkaiannya, ada ya fasilitas yang disediakan, ada tempatnya juga yang disiapkan dan sebagainya. Itu juga termasuk dari protokol secara resmi, seperti itu ya. Lalu yang kedua ada kesenian. Jenis yang kedua protokol adalah kesenian. Contohnya apa? Cara pentas seni, acara panggung gembira, misalkan kayak ini ya, acara-acara rakyat gitulah gitu, yang akhirnya di situ ada protokolnya. Contoh kalau misalkan kejawaan gitu kan ya, kalau yang di Jawa gitu kan sering banget ya adain pentas seni gitu, dan tapi kan nggak ujuk-ujuk dia nampil aja gitu kan, tapi ada susunan acaranya, ada gimana nih cara berperannya masing-masing gitu, siapa aja yang terlibat. Nah itu dalam kegiatan kesenian pun juga ada protokolan. Lalu ada resepsi kekeluargaan, contoh resepsi pernikahan, ya kan nggak ujuk-ujuk oke saya terima nikahnya kan udah selesai, enggak. Tapi kan pertama-tama apa, ada penyambutan terlebih dahulu, terus ada acara-acara lainnya kayak gitu. Oke, yang selanjutnya tugas individu ya, bagi yang belum mengerjakan ini tolong dikerjakan ya, khususnya tugas individu yang kedua. Dan yang pertama itu masih banyak yang ibu lihat ya belum ngerjain, itu tolong dikerjakan, dituntaskan terlebih dahulu. Lalu tugas kelompoknya apa? Tugas kelompoknya tadi ya udah bagus tuh presentasinya, kelompok 1 tentang tadi ruang lingkup kegiatan keprotokolan. Nah, ini maksimal terdiri dari 4 orang dari nomor urut absen 1 sampai 4, dan seterusnya. Untuk yang OTKP 2 cuman berdua ya, Zara sama Sylvia, nggak apa-apa ya, ini evaluasi kegiatan humas nggak terlalu banyak ke materinya. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa ibu sampaikan. Semoga penjelasan tadi, materi tadi bermanfaat ya. Dan kalau ada pertanyaan nggak usah malu-malu, nggak usah bingung, nggak usah mau ngomong apa ya gitu lah. Ini kita ngomong by Zoom loh, nggak ada yang ngeliat, jadi santuy aja, santuy gitu, nggak ada yang ngeliat kita ngomong Zoom.
dia emang lihat kita pada saat zoom kan dimatiin kameranya gitu, jadi ya santai aja, nggak usah grogi gitu, apalagi pada saat kita pertemuan langsung kan. Jadi memang untuk jadi orang yang berani ngomong itu sangat sangat ini ya, langka gitu. Dan akhirnya adalah orang-orang nggak suka berpendapat, nggak kritis gitu. Jiwa-jiwa untuk berpendapatnya itu nggak muncul karena tadi takut salah, takut nanti diketawain orang, takut nanti nggak bener. Padahal kalian ngomong aja pun juga itu jadi bahan kalian untuk akhirnya memberikan masukan atau akhirnya memahamkan ke orang lain loh, yang tadinya orang nggak paham. Setelah kamu ngomong walaupun nggak terlalu jelas banget misalkan atau nggak terlalu detail banget, tapi ternyata orang lain butuh itu dan nangkep loh dari pembahasan kamu atau pemaparan dari kamu gitu. Jadi jangan sampai jadi orang yang takut salah atau takut untuk memberikan atau mengeluarkan pendapatnya ya. Pokoknya silakan kalau mau bertanya, Ibu buka selebar-lebarnya. Silakan bertanya, baik itu melalui Google Classroom, melalui WA ataupun pada saat kita belajar ya di Zoom gitu kan. Nah, itu silakan gitu. Jadi jangan sampai di Zoom krik 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 nggak ada yang ngomong, ada puluhan orang tapi nggak ada yang ngomong, kan bingung Ibu gitu ya. Pokoknya ngomong aja gitu. Ya ini adalah dunianya kalian gitu, anggap aja ini kelas gitu, Zoom itu kelas, jadi nggak usah takut salah gitu. Kalau orang yang takut salah nggak akan maju, benar. Jadi ya udah tanya, Bu saya masih kurang jelas protokol tuh apaan sih, nggak ngerti maksudnya apa. Terus kenapa sih Bu kita kelas 12 bahas protokol, emang gunanya buat apa Bu nanti kelas kalau lulus gitu kan. Nah itu salah satu pertanyaan bagus juga gitu kan, kenapa harus belajar protokol ya. Yang Ibu pernah jelasin juga ya, bahwa saya nanti kalian kerja itu di dunia pemerintahan bisa jadi ya, alhamdulillah tiba-tiba ada pembukaan PNS, kalian daftar terus jadi PNS gitu kan, CPNS lulus. Nah terus kalian kerja di bagian pemerintahan atau kenegaraan, terus ada aturan-aturan tentang protokol, jadi kalian udah nggak pusing lagi, kalian udah nggak, ya ini mah gue udah pelajarin nih waktu dulu di sekolah gitu kan, udah tahu gitu. Dan akhirnya jadi ilmu buat kalian. Yang paling penting itu sih ilmu itu nggak usah dipertanyakan ini penting nggak sih buat kita gitu, apa pentingnya buat kita. Setiap ilmu itu pasti penting, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan ilmu gitu ya. Jadi kalaupun ada kesempatan untuk kita terus menggali ilmu, jangan sampai kita lemah ataupun down atau nyerah dengan kondisi walaupun belajar di rumah sendiri gitu kan. Tetap harus semangat, tetap harus terus dan terus belajar. Oke, itu saja. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua, memotivasi Ibu juga gitu ya, untuk akhirnya tetap terus semangat walaupun secara daring kayak gini ya, dengan berbagai keterbatasan. Insya Allah Allah ganti pengorbanan yang kita keluarkan ya, insya Allah bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu jadi salah satu sedekah jariyahnya teman-teman nanti pada saat nanti meninggal gitu ya. Oke, itu aja. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.